ide pokok membuat kalimat simpulan dan meringkas. Oke, silakan setelah materi ini selesai, kalian Ustazah wajibkan untuk mencari sebuah referensi sumber bacaan. Kalian baca dengan cermat, lalu kalian tentukan ide pokoknya apa. Lalu silakan kalian ringkas, ya, tidak usah banyak-banyak, maksimal 3 atau 4 paragraf saja. Dan kalian buat kalimat simpulannya tentang paragraf itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 1, yaitu materi menentukan ide pokok, membuat simpulan, dan meringkas bacaan. Oke, coba Ustazah minta kalian tunjuk jari siapa yang pernah membaca berita di majalah atau koran. Tahu tidak ide pokok dari berita yang kalian baca itu tentang apa sih? Tapi sebelumnya, kalian harus tahu apa pengertian dari ide pokok. Oke, Ustazah bantu ya. Ide pokok adalah pokok permasalahan yang membangun sebuah bacaan. Jadi setiap bacaan itu pasti ada masalah yang dibahas di dalamnya. Ide pokok berbeda dengan kalimat utama. Ya, berbeda. Perbedaannya, jika kalimat utama itu selalu berbentuk kalimat, sedangkan ide pokok tidak selalu berbentuk kalimat. Jadi ide pokok biasanya adalah inti dari kalimat utama. Atau bisa dikatakan bahwa kita bisa menemukan ide pokok di kalimat utama. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menentukan ide pokok. Yang pertama adalah membaca teks secara utuh dan seksama dengan cermat. Ya. Bukan membaca dengan cepat tanpa tahu apa maksud dari isi bacaan itu. Lalu yang kedua, memahami topik teks. Yang ketiga, memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Jadi kalimat-kalimat yang menyusun paragraf itu adalah kalimat yang saling berhubungan, saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Lalu selanjutnya adalah menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu ada kalimat utamanya. Paragraf 1 itu apa, paragraf 2 itu apa, paragraf 3 itu apa, dan seterusnya. Karena setiap paragraf itu punya kalimat utama, ya. Lalu selanjutnya yaitu adalah mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf. Yang terakhir, jika belum memahami isi bacaan, bacalah teks secara diulang. Jadi tidak hanya satu kali. Oke, kita berpindah ke membuat simpulan dari suatu teks. Simpulan adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan dalam menentukan simpulan. Yang pertama, membaca dengan seksama. Ini sama dengan menentukan ide pokok. Yang kedua adalah memahami topik. Yang ketiga, menentukan ide pokok setiap paragraf dan mencatat informasi penting di dalam teks. Oke, yang ketiga adalah meringkas. Untuk meringkas itu sendiri sebenarnya tidak sulit jika kalian bisa menemukan ide pokok dan kalimat utama. Ya, jadi kalau kalian menemukan bacaan yang sangat panjang, nah langkah pertama kalian tentukan ide pokok dari bacaan itu. Ide pokok dari bacaan bisa kita lihat dari kalimat utamanya. Kalau kalian sudah menemukan ide pokok dan kalimat utamanya, kalian bisa ringkas bacaan yang panjang itu hanya ke dalam beberapa paragraf saja. Seperti itu ya anak-anak.
Silakan kalian berlatih ya. Berlatihnya dengan bagaimana Ustazah? Berlatihnya dengan kalian membaca sebuah referensi bacaan, lalu kalian cari ide pokoknya, kalian buat simpulan teksnya dan ringkas bacaannya. Begitu ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai untuk materi bahasa Indonesia. Cukup ringkas dan Ustazah anggap mudah dan Ustazah yakin kalian semua bisa ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti itu ya anak-anak. Materi hari ini sebenarnya cukup ringkas ya. Jadi Ustazah harapkan kalian paham tentang materi hari ini, dan besok jika ada pertanyaan tentang apakah ide pokok dari bacaan itu, apakah ringkasannya, apakah kesimpulannya, kalian bisa menjawab pertanyaan itu dengan cepat ya. Oke, demikian materi kita hari ini. Tetap semangat belajarnya walaupun kalian di rumah ya. Tetap jaga kondisi tubuh supaya kalian bisa terus mengikuti pembelajaran kita setiap harinya ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.